Maafkan diriku yang telah tinggalkanmu, dan jangan kau lupa, ku kan selalu cinta padamu. Oke, untuk memulai video ini sebelumnya kita subscribe dulu ya sob, karena subscribe itu gratis. You like this? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan XP Mix Channel. Oke, di kesempatan kali ini gue ingin mencoba untuk membuat suatu tutorial bagaimana cara membuat suaranya dari soundcard V8 ini menjadi lebih jernih dan lebih seperti soundcard mahal ya, seperti soundcard di atas 500.000 sampai 1 jutaan bahkan lebih ya mungkin. Dan ini semoga menjadi bahan referensi kalian yang lagi pada bingung ya, punya soundcard V8 yang murahan tapi kualitasnya jelek banget. Enggak, mungkin itu karena pengaruh faktor kalian salah dalam penyetelan atau pensettingan terlebih dahulu. Di sini bakal gue jelasin. Oke, maka dari itu kalian jangan sampai di skip videonya, tonton video dari awal sampai akhir supaya kalian bisa paham apa yang gua jelasin di dalamnya. Oke, thank you. Oke, di sini gue udah siapin soundcard dari V8, yaitu gue punya soundcard V8 jadul ya, yang versinya V8U ya. Tuh ada U-nya, berarti yang sudah Bluetooth ya. Kalau V8 aja mungkin nggak Bluetooth, ini yang udah pakai Bluetooth. Dan di sini tanpa modifikasi apa-apa ya, dan bakal suaranya jernih seperti video di depan. Nah, bagaimana caranya supaya membuat video itu lebih jernih, dan di sini bakal gua jelasin. Gua relain, gua kena hak cipta ya untuk pembuatan video ini. Nggak jadi masalah, yang penting kalian bisa belajar bareng-bareng sama gua di sini, dan gua akan memberikan suatu tutorial yang benar-benar bagus buat kalian ya. Lanjut aja. Di sini kalian jika punya soundcard V8, nah bang gue punya V8 yang modelnya equalizer, itu nggak jadi masalah ya, yang penting settingannya menyerupai sama seperti apa yang gue jelasin di sini. Dan bang gue modelnya agak beda, kemungkinan kalian bisa ikutin aja sama seperti ini ya penyetelannya nanti. Dan di sini bakal gue jelasin satu persatu ya. Dan di soundcard V8 gue ini modelnya klasik ya, modelnya biasa aja, B aja ya, karena barangnya juga harga yang murahan dan bisa dilihat tanpa ada modifikasi lebih ya. Dan ini memang bawaan standar. Nanti bakal gue jelasin kayak mana sih caranya. Yuk langsung aja. Di sini kalian gue jelasin dulu ya supaya menghilangkan dengung. Oke, biasanya kalian ada dengung ya, jadi suara kayak dengungan gitu besar banget gitu ya, jadi kedengaran pas direkam, waduh kok acak-acakan gitu kan. Bener nggak? Yang nonton pasti videonya pada bingung semua, ini kok bisa jernih kayak gini. Nah, nanti gua kasih resepnya ya. Yang pertama, jangan sesekali mengecas dalam pemakaian ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai, jangan sampai dicas, karena memang kekurangan dari soundcard murah ini, kalau dicas dia grounding guys ya, grounding suara dengungan gitu. Jadi kalau menggunakan atau untuk merekam, jangan sesekali mengecas ya sambil dicas. Dicasnya itu kalau lagi nggak dipakai aja. Jadi kalau lagi mau dipakai, itu baru kalian cabut casannya. Jadi jangan sampai mengecas ya, karena nanti grounding. Mau yang baru atau yang bekas sama aja guys, karena harganya murah ya. Mungkin itu faktornya kenapa dibuat seperti ini ya, bahannya seperti plat seperti ini menghilangkan grounding guys. Kalau mau tahu, kalau bahannya plastik dia pasti dengung, karena dia dibuat bahan seperti ini ya, plat. Jadi dia menghilangkan dengung, ternyata dengung itu masih terlihat atau terdengar jelas. Maka dari itu gua akan membuat suatu tutorialnya ya. Waduh, ini ngomong terus si abang ini. Udah tenang aja, tunggu, nanti gua bakal jelasin ya. Yang pertama itu ya tadi ya, jangan sesekali mengecas. Yang kedua nih, gunakan aksesoris yang ya minimal agak bagusan gitu ya. Jangan menggunakan kabel dari soundcard V8 ya. Ini soundcard V8 ini punya kabel ya bawaannya. Jangan gunain ya. Loh, kenapa bang? Ini kan udah bawaan dia, udah rekomendasi dari dia. Bukan masalah itu. Terkadang kabel yang begini ini ada cacat produksinya ya. Kadang kala ada cacat produksinya yang bikin dia dengung, yang bikin dia ya suaranya kresek-kresek. Jadi gue saranin ini jangan dipakai lah gitu ya.
lebih baik kita ambil amannya aja untuk kualitas suara yang lebih jernih. Ini kalau kalian misalnya masih bandel juga ya terserah kalian ya. Tapi kalau menurut gua ini diganti aja ya guys. Diganti pakai apa bang? Nah nanti bakal gua jelasin. Gantinya kalian tinggal beli aja nih. Sekarang udah ada kabelnya yang namanya kabel untuk merekam ya. Merekam itu kan dari micro USB ya. Tuh micro USB seperti ini. Tuh ya micro USB. Lalu ujungnya kan nanti seperti ini ya. Jack 3,5 mm atau jack TRS ya, seperti ini gua menggunakan dari brandnya Fansion ya, semoga terlihat ya, mana ya, karena tulisan kecil banget nanti kalian bingung lagi ini merek apa bang. Nanti gue jelasin dulu sebentar. Sit, agak kurang jelas. Nah langsung gue screenshot aja ya. Nah seperti itu ya kabelnya. Oke, merek Fansion. Nanti kalian bisa cari aja di Tokopedia atau di Shopee, itu banyak ya harganya. Dimulai dari harganya 35 sampai 40 bahkan sampai 50-an ya. Tergantung kabel panjangnya. Kalau ini gua panjang yang 2 meter ya. Ini panjangnya 2 meter, kalau yang 1 meteran itu lebih murah lagi, sekitar 30 apa 35 gitu ya. Kalau ini gua beli sekitar 40.000 atau 45 gitu ya. Gua lupa karena gua belinya udah lama banget. Ini menghilangkan grounding ya, suara tut gitu ya, karena kualitas kabelnya bukan kualitas yang abal-abal guys. Ini aja modelnya seperti ini ya. Tuh ini bahannya branded ya, branded gitu, jadi anti kusut gitu dia, anti kusut. Jadi kalau kalian mau kualitas yang bagus ya, untuk kejernihan suaranya mempengaruhi ya. Jadi kabel itu mempengaruhi guys. Jadi kalau kabel aja ibarat kabel charger. Kalau kabel charger yang di counter itu harga 10.000 atau 5.000. Kalian ngisinya lambat kan. Nah, sedangkan kalau kalian beli yang harganya di atas 20.000 itu udah pasti cepet kan, atau ngebut kan ngisi pengisian baterainya. Nah, jadi pengaruh ya guys. Untuk masalah ini nggak bisa disepelein. Kalian beli mereknya yang nggak usah harus pensiun sih, yang setidaknya yang lebih berkualitas saja ketimbang bawaannya. Oke, gitu ya poin kedua. Agak bawel sih gue ngejelasin, tapi nggak jadi masalah ya buat kalian semua ini, buat kalian para pemula. Nah, di sini gue menggunakan headset atau earphone ya untuk headset monitornya. Itu nggak jadi masalah, tapi nggak ada salahnya gue saranin beli yang lebih mahal lah ya. Jangan yang murah-murahan. Ini gue pakai merek Sony original. eh, MH410C, atau mungkin kalian juga bisa beli yang langsung headphone kayak gini ya. Sebentar. Nah, bisa beli yang kayak gini yang original Sony yang masih kabel ya. Ini original, harganya 200 ribuan. Ini suaranya bagus. Jadi dengung itu pengaruh ya nanti ya. Kalau misalnya kalian pakai yang murah atau headset murahan yang 10.000 atau yang di bawah 10.000 itu, nanti kan di tombol mikrofon ini, deket tombol mikrofonnya itu ya, di headset itu kan ada komponen tuh. Nah mungkin komponen nggak berkualitas mempengaruhi dengungannya itu tadi. Nah jadi ada pengaruh ya, jadi jangan salah. Nah kalian bisa beli headset yang agak bagusan lah, minimal yang original lah. Mau merek robot pun nggak jadi masalah, yang penting kan bermerek tuh, robot atau merek apalagi ya, Hippo ya terserah lah ya, atau Remax itu bisa ya, murah tapi ya ada merek lah daripada yang polosan gitu ya. Oke, itu udah 3 ya. Kabel uh, untuk ngerekamnya, lalu headsetnya, dan ini yang ketiga, kalau mau jernih kalian harus pakai mikrofon yang ya minimal yang bagus juga guys. Jadi harus ya, modal itu harus dimodalin. Nah gue menggunakan dari Ulanzi Arimic ya, Ulanzi Arimic yang generasi kedua. Ini Ulanzi Arimic yang 6 meter ya panjang dari kabelnya. Bang kalau pakai mic wireless gimana ya, itu terserah kalian, selera kalian ya. Kalau gue lebih suka sama yang kabel. Kenapa? Kalau yang kabel itu anti delay guys. Biasanya kalau bluetoothan itu dia lebih ke delay suaranya atau melambat gitu ya, telat gitu. Nah jadi kalau misalnya mau pakai yang bagus, bagus yang mana bang? Nih gue saranin pakai Ulanzi Arimic ya, harganya 100 ribuan sih gue beli dulu. Ini tahun 2021 gue beli, masih sekarang masih masih bagus ya. Nah ini Ulanzi Arimic Lavalier ya, dan ujungnya seperti ini sama aja ya. Nah seperti itu. Oke, terus ini udah keempat ya. Jadi dari yang pertama tadi nggak bisa jangan dicas, kedua kabel untuk ngerekam, ketiga
headset monitornya ya. Ketiga, ini keempatnya gunakan mikrofon yang berkualitas juga. Jadi berapa tuh? 1 2 3 4 ya, udah 4. 1 2 3 4. Lalu yang kelimanya itu gunakan handphone yang sedikitnya agak bagusan gitu, jangan yang buruk ya. Kenapa lu kok harus tabang emang yang buruk? Gue udah coba guys, jadi gue pakai yang harga 1 jutaan. Sorry ya gue nyebutin merek, ZTE Blade. Aduh, suaranya patah-patah guys, kayak kertek-kertek, kayak kertek-kertek gitu ya. Jadi suaranya pas ngerekam itu kayak gitu guys, padahal semuanya udah bagus. Nah, setelah gue menggunakan yang lebih bagus lagi ya, gue pakai Sony sih, pakai Sony apa, Sony Xperia. Namun Sony Xperia apapun, kalau udah Sony udah bagus guys. Dia memang terkenal di videonya ya. Jadi selain gambarnya, untuk audio, pengambilan audionya juga bagus. Jadi itu sangat mempengaruhi guys. Jadi kalau bang, kalau gue punya handphone Samsung gimana bang? Samsungnya yang harga 3-4 jutaan, wah lebih bagus juga, nggak jadi masalah, itu bagus. Tapi kalau handphone untuk ngerekamnya ya, ini untuk ngerekam visual ya, bukan yang gimana, ini untuk ngerekam visualnya harus gunain handphone yang agak bagusan guys, karena gue pakai handphone ZTE. Nah ini gue gunain handphone ZTE ya, ini untuk ngerekam nih misalnya ZTE nih, suaranya putus-putus guys. Jadi jangan gunain handphone yang murah ya guys, itu pengaruh. Kalau dibilang mana pengaruhnya, udahlah cobain sendiri dan tes sendiri suaranya bersih nggak. Kalau udah bersih berarti lu jago lah gitu. Kalau menurut gua udah nyoba sendiri dan gua udah tes semua, ternyata memang mempengaruhi juga ya untuk handphone ya. Jadi kalau handphonenya masih 1 jutaan 2 jutaan, gua masih belum ya. Tapi kalau udah di atas 2 jutaan 3 4, sampai yang flagship kayak HP Sony gue ini ya, walaupun handphone Sony buat ngerekam gue ini nih saat ini handphone Sony ya, walaupun gue beli bekas tapi dia udah flagship ya guys. Jadi you know lah ya, kalau handphone flagship kualitas audionya sama perekamannya juga bakal jernih. Oke, jadi itu sangat mempengaruhi ya. Lalu kalau misalnya ada tambahan handphone kalian, bang, punya gua modelnya yang audio jack untuk ngerekamnya itu nanti ujungnya pakai splitter bang, boleh ya gunain splitter seperti ini. Nah kebetulan Sony Xperia gue Xperia 5, jadi gua gunain splitter ya, karena nggak, untuk audionya harus masuk ke sini dulu baru masuk ke Type C. Jadi kalau handphone kalian ya nggak perlu ini lagi, atau yang udah ada audio jacknya seperti ini, nah udah ada audio jacknya seperti ini, ya udah tinggal colok aja, nggak usah pakai splitter. Nah kalau gue gunain splitter ya karena gue butuh, dan ini nanti bakal gue rekam ya menggunakan Sony Xperia gue yang saat ini gue gunain. Dan ini ZTE nya hanya untuk memutar musik aja. Jadi inget ya, gue ZTE ini nggak bagusnya kalau untuk direkam, tapi kalau untuk memutar musik aja atau instrumen, misalnya gue mau cover lagu gitu ya, gue ngambil dari YouTube nih lagunya. Nah gue ngambilnya dari handphone ZTE ini guys. Nah untuk rekamnya gue pakai Sony gitu ya, paham ya maksudnya ya. Nah itu nggak jadi masalah. Tapi kalau ZTE ini harus dipaksain untuk ngerekam, waduh guys, jangan, suaranya jelek beneran. Gua bukan ngejelek-jelekin suatu produk, tapi ya memang realitanya seperti itu ya guys. Nah oke, langsung aja. Untuk penyetelannya gimana bang supaya suaranya jernih? Nah tenang aja guys. Nah pertama, untuk sebelah kanan dulu ya. Sebelah kanannya ini adalah echo ya guys, kelihatan gak sih echo ya kan? Ini echo, ini adalah volume microphone ya. Jadi untuk echo nya kalian setel aja ke 10. Ingat, setel ke 10. Ini 10, ini ada garisnya ya. Nah, ini 11. Ini 12. Masuknya ke 10. Nah, masuk ke sini ya. Kalau 9 kan sini. Artinya kalau 10 segini. Loh, kenapa, Bang? Lebih jernih, guys. Kalau ke gemanya terlalu tinggi, malah ngaung suaranya, guys. Jangan ya. Jadi gue saranin segini aja. Untuk soundcard lainnya juga mungkin sama ya. Menurut gue nggak harus V8 aja, yang harga 100-200 ribuan itu masih sama lah menurut gue ya. Karena menurut gue perangkatnya masih sama, mau mereknya beda juga. Nah oke, langsung ke mikrofonnya. Nah untuk volume mikrofonnya masuknya ke jarum jam 12. Kalau ke 11 gimana bang? Suaranya masih putus-putus.
Jadi harus dipasin ya, dia nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil. Nah, idealnya dia di jam 12. Untuk ini ya, untuk mikrofon, volume mikrofonnya di jarum jam 12. Lalu untuk echo-nya di jarum jam 10. Ingat, di jarum jam 10. Nah, kita beralih ke bagian atas. Nah, gue nyalain dulu ya. Nah, setelah dia udah nyala, jangan lupa suction nih, yang sering lupa nggak diaktifin dianya, tapi ini harus diaktifkan ya. Nih shockwave-nya ya. Shockwave ini kayak untuk pelebaran stereonya lah menurut gua ya. Kayak pelebaran, jadi lebih terang, lebih tajam aja suaranya gitu ya. Lebih jelas. Jadi shockwave ini harus diaktifkan. Kalau udah aktif kan warnanya merah tuh. Kalau non aktif dia mati. Kalau aktif artinya dia nyala ya. Nah, shockwave harus diaktifkan. Lalu untuk penyetelan monitor ya, monitor nih ada tulisan monitor. Nah, monitor itu headset kita ya, yang kita pakai untuk headset monitor kita. Kita fullin aja. Kenapa? Supaya kita jelas ngedengarnya, hasilnya itu seperti apa. Nah, kita harus fullin. Lalu di sini untuk musik ya, musiknya jangan terlalu keras guys. Kenapa? Kalau di fullin nanti suaranya hasilnya jeber guys. Jadi speaker kalian itu ibarat speaker aktif itu di volume besar, suaranya kayak mana sih? Pecah kan. Nah, jadi kalau untuk aman ya, kalian masuk ke, jangan di seperempat gini juga, jangan masuk ke jarum jam angka 1 guys. Dari 12 nih ya, ini 12 masuk ke 1 set. Nah, ini 1 guys, ini 1. Kalau 2 kan segini. Nah, ini 1 nih guys. Nah, gitu ya. Ke jarum jam 1 ini di fullin, mentokin si monitor. Lalu untuk recordnya, nah untuk recordnya ini atau hasil rekamannya itu jangan di fullin, nanti jeber guys. Jangan ya, jangan ya dek. Masuknya dia ke sini guys. Nah, di seperempat ya, seperempat gitu. Mau full tapi nggak sampai full. Nah, ini masuknya ke situ ya, untuk recordnya. Jadi suara rekamannya itu nanti bakal terdengar dari sini ya. Makanya ini jangan di fullin banget, nanti jeber guys suaranya guys. Oke. Lalu beralih ke sini guys. Untuk bass, ini bassnya kita masuknya ke sini guys. Nah, sama ya, jangan sampai full, nanti suaranya kayak robot guys, boom 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 boom. Nanti suara kita lagi nyanyinya begitu ya. Kalau speakernya bagus, kalau speakernya jelek nanti kedengarannya suaranya jebeb gitu guys. Jadi seperempatnya aja ya. Seperempat itu artinya segini sih maksudnya, 3/4 atau ya 3/4. Nah, seperti ini jarum jam 3 sama ya, seperti record juga jarum jam 3. Ini jarum jam 3 bassnya. Sengaja gue putihin pakai ini ya, tip X. Tadinya kan aslinya putih sih biar jelas gitu. Nah, untuk treble-nya kalian masuk ke jarum jam 3 juga. Jadi nggak terlalu ngeces banget guys. Kalau ngeces banget hasil rekamannya jelek guys nantinya. Bener. Ya udah ya. Kalau udah sampai di sini udah semua ya, udah tersetting semua. Saatnya untuk ngetes bener nggak sih kualitas gue ini bakal sejernih ini. Ya. Ini resep gua guys yang udah gua kembangkan selama bertahun-tahun ya. Oke, di sini akan gua persiapkan dulu. Untuk pertama bahannya gue siapin headset ya. Headset ini gua taruh di telinga gua dulu ya, sebagai in-ear monitor. Tunggu sebentar. Sorry ya, gua nggak menampakkan wajah karena agak sulit guys. Posisinya gue lebih fokus ke bagian media yang mau di rekam aja ya. Oke, langsung headset yang di telinga gue ini gue masukin ke sini guys. Jangan sampai salah ya pemasangannya. Sebentar. Set. Oke guys, ini untuk headset ya. Untuk headsetnya ingat, di sini gue masukin ke sini ya guys, earphone atau speaker. Nah, ini gue masukin untuk monitor, speaker monitor di headset gue ya. Ingat, gue nggak pakai speaker tapi gue pakai headset. Jadi
earphone speaker ya. Gue masukin ke pertama ya, samping deket charger ini sih. Oke, lalu masukinnya yang pas ya, jangan sampai kendor-kendor nanti ngeground gitu dia. Oke, langsung kita gunain kabel rekam ya. Kabel rekam ini kita colokin ya. Set, ini masih ngegulung guys. Ini 2 meter agak panjang, jadi kayak mana nih? Ya udahlah ya, gue panjangin. Oke, untuk merekamnya ini kan kalau ngerekam kita harus masuk ke live ya. Live. Di sini ada live 1, live 2. Kalau gue sih basing ya, sama aja sih, karena memang sumbernya di live itu kalau untuk rekamnya. Jadi ya masukin aja di live ya. Oke, seperti ini. Wih, berkualitas banget kan kabelnya, beda. Nanti kualitas suaranya juga bakal jernih guys. Nah, ujungnya nanti masuk ke handphone yang siap untuk merekam visual ya. Oke. Nah, ini splitternya gue pasang ya di handphone Sony Xperia gue, karena handphone Sony Xperia gue itu nggak ada lubang jack audionya guys, harus Type C, jadi harus dicolok seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian handphone yang nggak ada Type C nya ya langsung aja colok di USB nya ya, apa di lubang audio jacknya gitu, nggak seperti ini gitu ya guys. Jangan lupa menggunakan open kamera ya guys. Kenapa sih harus open kamera? Emangnya handphone kamera yang lain kenapa? Nah, open kamera itu menurut gua kualitasnya jernih ya, clarity-nya bagus. Jadi untuk penyetelannya kalian harus masuk ke setelan video lalu short audio ya, short audio atau audio short, lalu pilih external microphone. Oke, external microphone ya. Begitu udah disetel langsung kita colok ini ya, ini langsung kita colok, tapi jangan colok dulu ya, nanti suaranya guanya nggak kedengeran. Nah, baiknya gua colok dulu ininya ya. Nah, mikrofonnya gue colok dulu, nanti suara guanya hilang ya kan, nanti gue nggak bisa memberikan informasi yang aktual, gimana coba. Cie. Oke. Ya, diikat kayak kangkung guys. Iya. Oke, gue cuma ngambil ujung ke ujung aja ya. Ini mikrofonnya mana nih ujungnya? Oke, ini ujungnya. Karena kepanjangan ya guys, lihatnya berantakan, jadi gue geser ke sini ya, ke samping biar nggak terlalu berantakan. Nah, untuk mikrofonnya, ingat saudara-saudara semua hadirin peserta yang ada di sini ya, untuk mikrofon ya jangan dicolokin ke kondenser ya, jangan kondenser, jangan di mic dynamic ya. Loh, kenapa bang? Itu kan mikrofon. Iya, karena gue menggunakan mic Ulanzi Arimic atau mikrofon kecil atau lavalier, maka gue masukinnya ke sini guys. Nah, sini ya, bisa dilihat ada tulisan headset. Iya, masuknya ke headset guys. Tep. Setelah masuk ke headset ini, ya kan, yang ini mic condenser ini jika kita menggunakan mic condenser. Tapi kalau misalnya kita menggunakan mic Ulanzi Arimic atau mic lavalier kayak punya gue ini, ya pakai yang ini ya. Terus kalau mic dynamic gimana bang? Nah, kalau mic dynamic ini kalau ya tergantung kalian. Kalau misalnya kalian punya mikrofon seperti ini, tunggu sebentar. Nah, kalau kalian punya mikrofon seperti ini, mic kabel, nah mic dynamic seperti ini, nah kalian bisa juga ya untuk pasangnya ke dynamic microphone. Sesuaikan dengan mikrofon kita atau jenis mikrofon kita. Kalau mikrofon lavalier itu menggunakannya masuk ke headset.
Tapi kalau mic condenser kita harus gunain mic condenser, tapi kalau mic dynamic kita gunain mic dynamic gitu ya, disesuaikan dengan tempatnya gitu. Kalau gua di sini ya, oke, udah sampai di situ selesai ya, tinggal gua hubungkan live satunya ke handphone ya, sebentar. Siut. Oke, gua rasa ini jelas banget lah tutorial gue ini ya, nggak mungkin meleset ya. Nah, ini mulai gue colokin ke handphone gue ya. Semoga jelas. Oke, gimana suaranya? Jelas atau enggak? Tunggu sebentar. Agak sedikit ngegeser tadi ya guys. Oke, bisa diperhatiin ya pola yang gue buat. Untuk mic-nya di jarum jam 12, untuk echo-nya ada di jarum 10, di jarum jam 10 maksudnya. Lalu untuk treble-nya ada di jarum jam 3, untuk bass-nya di jarum jam 3. Lalu di sini untuk record-nya ada di jarum jam 3. Lalu di sini untuk musiknya ada di jarum jam 1. Lalu untuk monitor headset-nya ada di jarum jam berapa tuh, jarum jam 5 ya, atau mentok gitu. Lalu shockwave-nya diaktifkan. Oke, udah siap untuk mendengar suara gue yang jernih ini? Iya, tunggu ya. Gak rata guys. Dan saatnya gue mengaktifkan lagu ya. Ini nggak apa-apa lah ya copyright, kalaupun lagu ini copyright atau kena klaim hak cipta ya, paling bagi dua hasilnya nanti, nggak jadi masalah. Yang penting kalian bisa belajar di sini dan menikmati soundcard murah dengan kualitas yang jernih. Iya. Oke, gua hubungkan dulu ya Bluetoothnya. Wah, jadi lupa gini guys. Kita pilih soundcard V8 ya. Karena gua kan udah Bluetooth ya. Kalau misalnya bang punya gua belum Bluetooth bang, ya nggak jadi masalah. Kalian bisa langsung colok aja ke lubang tempat instrumen ya, ke company instrumen gitu, ke handphonenya. Tapi kalau gue udah Bluetooth jadi ya udah gue gunain yang Bluetooth aja biar lebih simple ya, jadi nggak terlalu banyak kabelnya. Udah ya, udah tersambung sepertinya. Oke, gue coba tes masuk ke musik dulu ya, untuk pengetesan apa keluar suaranya atau enggak. Asik guys, ini dugaman dulu apa gimana guys? Oke. Udah ya, nanti kena copyright guys. Waduh bahaya kan. Oke, di sini gua mau coba untuk lagu akapela ya. Cek cek 1 2 3, cek 1 2 3. Oke. Ketika ragaku ada di hatimu, temani dirimu, hapuskan tangismu, maafkan diriku yang telah tinggalkanmu, dan jangan kau lupa, ku kan selalu cinta padamu. Kini ku akui kau begitu berarti
di saat ku sendiri, di saat ku menangis. Jangan kau lupa semua tentang kita, lewati segala suka, lewati segala duka. Jangan kau takut, ku kan mendoakanmu, ku kan setia padamu dan kembali untukmu. Oke, mungkin sampai di sini aja ya untuk akapelanya, dan ini semoga suaranya hasilnya bagus ya untuk dari soundcard V8-nya. Lalu di sini kalian bisa dengerin pakai headset ya, dengerin ya pakai headset. Ada nggak suara dengungan? Coba. Nah, kalau misalnya kalian ada dengung, itu bukan dengungan dari sound cardnya ya, atau perangkat lain ya, itu melainkan dari AC ya. Kalian mau tahu, gue ini nge-reviewnya di dapur guys. Gue cari lampu yang terang, jadi di sini ada AC. Jadi kalau kalian mau lihat realitinya atau realitanya, ada AC yang lagi nyala posisi malam. Nah, begitulah guys. Gua mau nunjukin secara detailnya, agak malu ya guys, karena berantakan dapurnya. Cie. Nah, seperti itu guys. Jadi jernih kan untuk suaranya. Gimana kalau kita muterin musik ya? Ini ngetes musik lain. Terus gua ngoceh-ngoceh gitu ya. Kira-kira jernih atau enggak? Asik, come on like this, you're gonna that's what. Come on everybody. The book is on the table, let's play DJ. Woi, gue nge-DJ guys. Oke nggak sih? Suaranya jernih kan? Asik. Come on. Like this. Get up man, that's right. Oke, mungkin sampai di sini aja ya review gue tentang tutorial bagaimana cara kita membuat suara soundcard yang harganya murah meriah ini bisa menjadi kualitas yang seperti 500 sampai 1 jutaan ya. Kalau untuk mengedepankan seperti harga yang udah di atas 1 jutaan ya, mungkin udah beda lagi tutorial gue ya, udah beda lagi juga dengan perangkatnya. Ini kita bicara yang 100 ribuan lebih gitu guys, untuk ngedapetin kualitas suara yang jernih kan. Bagaimana? Nah, ini udah jelas ya. Kalian bisa foto dulu atau screenshot dulu nih. Jadi seperti itu ya guys, untuk merekam akustikan ini keren banget guys. Lalu kalian bisa juga untuk ngerekam lagu atau nyanyi bareng-bareng di keluarga sama keluarga gitu ya. Atau kalian untuk ngebuat dokumentasi lah buat sendiri ya. Jadi begitu lagunya ada seperti gua tadi, terus kalian nyanyiin, udah kayak punya album sendiri gitu ya, iya kan? Oke, mungkin sampai di situ aja. Mungkin ini bermanfaat buat kalian semua, dan thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya sob, karena kalian bisa tahu lah gua ngebuat konten ini susah payah guys. Kenapa? Lihat ini jam berapa guys? Tuh, ini jam 1:30 pagi guys. Jadi pengorbanan gua besar banget kan buat konten ini. Jadi tolong dibantu like dan subscribe-nya ya sob. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.